Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Togu Siregar. Pada video kali ini, saya ingin membahas hal yang mungkin kalian juga sering dengar ya. Yaitu temanya adalah, saya ingin berbisnis kopi, tapi saya tidak punya modal. Apa bisa? Beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan ya dari teman ya, dari peserta-peserta yang dulu saya beberapa kali tuh saya pernah ngisi workshop ya tentang bisnis gitu ya. Itu sering mereka tuh mengeluarkan statement seperti ini. Saya ingin berbisnis tapi saya nggak punya modal. Susah kalau nggak ada modal tuh nggak akan bisa buat berbisnis. Yang lain tuh enak bisa bisnis ya karena mereka memang udah punya modal gitu. Nah, itu saya sebenarnya sering juga menjawab ya ke banyak orang ya yang mengeluarkan statement seperti itu. Sebenarnya tidak ada istilah tidak punya modal. Modal itu bisa dicari. Itu semua tergantung dari dirimu sendiri. Saya sering mengeluarkan ungkapan candaan lah ya. Ya, salah satunya untuk memicu semangat mereka juga ya buat orang-orang yang mengeluarkan statement saya mau berbisnis tapi saya tidak punya modal. Ya, itu saya sering bilang sama mereka gitu loh. Ya, modal itu tuh sebenarnya bisa didapatkan dari manapun ya, asalkan kalian mau berusaha. Itu pasti kalian bisa dapat modal. Ya, nah orang-orang yang selalu mengeluh ya tidak punya modal, ya tidak punya kemampuan untuk berbisnis, ya itu kalau menurut saya ya, saya sering ngomong ke mereka, lu mah mendingan lu mati aja lah lu, pada lu ngomong kayak begitu mulu. Gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sekarang gini, saya kasih pertanyaan deh sama kalian nih. Ya misalkan saya ngomong kayak gini ke kalian, oke saya punya duit 1 miliar nih, tapi kuping kamu yang sebelah kanan saya minta, boleh apa enggak? Kalau misalkan kalian, wah gua nggak mau enak aja lu, mau gua dapet duit 1 M tapi kuping gua dikasih ke lu nih, gitu, gua cuma punya kuping cuma 1 gitu ya, ya gua nggak mau lah. Nah dari situ aja sebenarnya ya kita harus berpikir bahwa dengan 1 kuping aja itu kita sudah mempunyai aset dalam diri kita yang nilainya lebih dari 1 M gitu loh. Jadi tidak ada istilah tidak punya modal ya. Modal itu bisa didapat asalkan kalian itu mau berusaha, nggak gampang nyerah ya. Kalian itu tidak mental, itu mental tempe. Kalau mental tempe mendingan nggak usah berbisnis. Kenapa? Karena bisnis itu berat, bisnis itu resikonya besar, bisnis itu menuntut ya waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit. Kalian tidur lebih sedikit dibandingkan orang lain, kalian istirahat lebih sedikit, kalian punya waktu lebih sedikit dibandingkan orang lain, apalagi kalian masih merintis. Ya, dan risiko ruginya besar. Ya, tapi ketika kalian sukses, itu juga sebuah pencapaian yang luar biasa. Kalian bisa di atas teman-teman kalian yang lain, gitu. Jadi semuanya sebenarnya berbanding lurus. Ya, di balik sebuah pencapaian yang besar, ada juga risiko yang besar, ada juga perjuangan yang besar, dan ada juga pengorbanan yang besar. Dan menurut saya lagi, orang-orang yang malas, ya orang-orang yang gampang putus asa, ya sekalipun nanti lu itu punya modal, lu dikasih modal ya mau berapa puluh M sekalipun, tapi kalau mental lu nggak bener itu pasti bisnis nggak akan jalan. Yang ada tuh duit habis sia-sia, investor lu rugi, ya udah naruh duit ke lu, gitu. Jadi ya semua itu tergantung dari diri kamu, dari diri Anda sendiri. Ya, kesuksesan itu tergantung dari diri Anda, bukan dari orang lain, bukan dari siapapun. Ya, Anda yang menentukan apakah Anda itu mau sukses atau tidak. Oke, kita kembali lagi kepada topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Saya ingin berbisnis kopi, tapi saya tidak punya modal. Gimana caranya? Ya, modal itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Apa? Modal secara diri dan modal secara pendanaan ya. Nah, itu modal secara diri itu apa? Ya, kita ini sudah dikaruniai tubuh, pikiran, dan hati. Ya, tubuh, pikiran, dan hati ini adalah modal paling besar dan ini adalah modal utama untuk kesuksesan diri kita di masa depan. Bukan uang sebenarnya yang bikin kita sukses, tapi diri kita sendiri. Ya.
Tapi kalau kamu punya uang banyak tapi kamu tidak bisa mengelola dirimu dengan baik, itu duit pasti akan cepat habis. Bisnis apapun yang kamu jalankan pasti akan hancur. Ya, satu, pertama yang harus kamu syukuri adalah kamu sudah punya modal yang besar, yaitu modal apa? Modal dari dirimu sendiri. Apa itu? Ada tubuh, ada pikiran, ada hati. Kalau kamu bisa memaksimalkan tiga ini, ya insya Allah ya apapun yang kamu jalanin, insya Allah akan sukses. Oke, ya modal yang kedua adalah modal pendanaan. Ya, menurut saya ada 3 cara untuk mendapatkan modal pendanaan atau modal uang ya untuk memulai sebuah usaha. Apa aja? Yang pertama, ya, kamu bekerja sama dengan partner. Kamu mencari partner yang memiliki modal. Jadi kamu sebagai pelaku usahanya, kamu yang memiliki konsep, ya, kamu yang memiliki ide dan kamu yang mengeksekusi. Kamu cari partner untuk bekerja sama denganmu, ya, dia mendanai sekaligus membantu perkembangan bisnis yang sedang kamu jalankan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kamu mencari investor di mana investor itu tidak turut campur di dalam bisnismu, ya, tidak turut campur di dalam bisnis kopimu, ya, tapi dia memberikan full pendanaan, ya, dengan sistem nanti pengembalian modal atau dengan sistem bagi hasil keuntungan bersih, ya, atau sekian persen dari omset, yaitu tergantung kesepakatan kalian. Atau cara yang ketiga adalah, ya, mungkin mau nggak mau kamu harus kerja dulu sama orang, ya. Kamu kerja dulu sama orang, kamu digaji, nanti kamu dari gaji itu kamu tabung, ya, dari tabungan itu ketika sudah cukup, ya, kamu baru mulai menjalankan bisnis yang kamu inginkan. Jadi singkatnya, kalau kamu mau dapat modal secara pendanaan, yang pertama, ya, kamu berpartner dengan orang yang punya modal, ya, kamu jalanin bisnisnya bareng, ya, modal dari dia tapi jalaninnya bareng. Nanti kesepakatan tinggal dibicarakan antara kita dan partner tersebut. Yang kedua, kamu mencari full investor. Pengelolaan full dari kamu, investor tidak turut campur di bisnismu, dia hanya modal pendanaan, ya, tinggal kamu janjikan, ya, modal investasi ini akan balik dalam waktu berapa lama, berapa tahun, ya. Lalu dia akan mendapatkan keuntungan berapa dari modal yang udah dia kasih. Atau kamu bisa bikin kesepakatan, ya, dia taruh duit, dia tidak usah ikut di manajemen, kamu yang jalanin bisnisnya, keuntungan bulanannya nanti berapa persen, ya, itu silakan dibicarakan, ya, untuk dibagi. Lalu yang ketiga, ya, itu kamu kerja dulu sama orang, kamu digaji, kamu sisihkan gaji kamu tabung untuk modal bisnis kopi kamu di masa yang akan datang. Oke, jadi gini, dari sudut pandang investor, ya, investor ataupun partner, ya. Ini kalau dari sisi saya pribadi, ketika saya ingin bekerja sama dengan seseorang, ketika saya ingin menaruh duit saya, ya, di suatu bisnis tertentu, ada orang mau ajak kerja sama. Satu hal yang harus saya lihat, yang pertama kali saya lihat, dan ini yang terpenting menurut saya pribadi adalah apa? Ya, bukan ide bisnisnya, bukan konsep bisnisnya dulu. Tapi yang pertama saya lihat adalah karakter dari orang yang mengajak saya bekerja sama ini. Ya, jadi karakter ini menjadi penilaian utama. Itu buat saya, nggak tahu kalau buat orang lain, ya. Tapi saya rasa orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Ya, jadi penilaian karakter diri itu adalah yang paling penting, itu nomor satu. Konsep yang bagus, konsep yang unik, ide yang brilian, ya, itu jika tidak didukung dengan karakter yang baik, ya, itu tidak akan jalan. Kalaupun akan jalan, itu akan merugikan si investor. Pasti ada salah satu pihak nanti yang dirugikan. Jadi dari sudut pandang investor, itu yang paling penting yang dilihat adalah karakter dari si partner kerja tersebut. Jadi di depan investor itu, ya, kita harus bisa benar-benar menunjukkan siapa diri kita. Kita harus bisa menunjukkan ke mereka, kita harus bisa memberikan kepercayaan ke mereka tentang diri kita. Ya, kita harus menunjukkan bahwa diri kita ini adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang tekun, ulet, memiliki attitude yang baik, orang yang pantang menyerah, ya, orang yang siap berjuang, gitu, ya. Nah, ketika kita sudah bisa membuktikan diri kita kepada investor tersebut, ya, baru kita ngomongin ide, konsep, dan lain-lain itu tuh nomor 2. Ya. Biasanya dengan karakter yang baik, ketika kita sudah bisa mendapatkan chemistry yang baik antara investor dan si orang yang akan menjalankan nanti, ya, itu biasanya proses
proses pendanaan, proses peminjaman uang itu biasanya akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena kita sudah dipercaya, karena kita dapat dipercaya sama mereka. Jadi, kamu harus bisa membangun karakter dirimu sebaik mungkin. Karakter diri yang baik itu akan tercermin di dirimu, ya. Itu memang harus dibuat secara tulus. Memang dirimu harus benar-benar melakukan itu. Ya, kamu harus jadi orang yang jujur, orang yang aman. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mempraktekkan itu. Ya, kita orang yang tekun, orang yang pantang menyerah, orang yang penuh semangat, gitu loh. Nah, ketika kita sudah memiliki jiwa dan karakter seperti itu, ketika kita ngomong sama orang, orang percaya, gitu. Jadi si lawan bicara kita ini, si investor ini tuh dia juga punya feeling, dia punya naluri, ini orang-orang seperti apa. Dari cara ngomongmu, dari gerak-gerik, gesturmu itu kelihatan. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, gitu. Nah, jika kamu sudah memiliki karakter diri yang baik, ya kamu sudah bisa membuktikan ke mereka, kamu yakin bahwa karakter dirimu sudah merupakan modal yang cukup untuk membuat mereka percaya, baru kamu susun konsep. Kamu buat proposal yang detail, yang rapi, ya kamu punya visi misinya seperti apa, konsepnya seperti apa, planningnya seperti apa, 5 tahun pertama kamu akan buat bisnis kopimu ini seperti apa, kamu akan melakukan apa, cara pemasarannya seperti apa, ya macam-macam lah, itu semua kamu tuangkan detail di proposal yang kamu buat. Jika 2 komponen ini sudah ada dalam dirimu, ya kamu memiliki karakter yang baik dan kamu mempunyai naluri bisnis, konsep bisnis, ya proposal yang baik, ya visi misinya bagus, planningnya bagus, ya insya Allah sih yang namanya pendanaan, orang akan percaya sama kamu. Orang akan percaya untuk memberikan dananya kepadamu untuk dikelola menjadi sebuah bisnis yang besar dan profitable. Oke, jadi mulai sekarang jangan ada lagi tuh statement-statement, saya mau berbisnis tapi saya tidak punya modal. Saya mau berbisnis tapi saya tidak punya kemampuan. Itu nggak ada istilah kayak gitu. Ya, orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh cuma orang-orang malas. Ya, kalau kamu masih punya karakter malas, ya masih pesimis kayak gitu, mendingan nggak usah bisnis. Pasti gagal, saya jamin. Gue jamin lu pasti gagal. Ya, jadi saran saya, ya karakternya dulu dibenerin. Ya, karakter udah bener, karakter kita positif, insya Allah hal-hal yang positif nanti akan datang ke kita. Ya, kalau kamu tanamnya rambutan, ya buahnya pasti rambutan. Nggak mungkin tuh kamu tanam rambutan, keluarnya buahnya buah mangga, itu nggak mungkin. Artinya apa? Kalau kamu tanam sesuatu yang positif, hasilnya pasti positif. Ya, kalau kamu tanam sesuatu yang baik, hasilnya pasti baik. Ya, itu semua tergantung dari dirimu dulu. Ya, kalau dirimu sudah baik, ya sudah sesuai sama yang saya sebutkan tadi, insya Allah deh yang namanya modal itu bukan hal yang sulit lagi buat kamu. Ya. Bukan hal yang memusingkan lagi, bukan hal yang membingungkan lagi untuk mendapatkan modal, ya. Kenapa? Karena kamu sudah dipercaya oleh banyak orang. Jadi itu intinya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin berbisnis kopi tapi tidak punya modal, tetap semangat. Jangan menyerah. Ya, modal itu gampang bisa didapat. Semua tergantung dari dirimu. Saya yakin kalau kamu udah punya niat kuat, kamu memiliki karakter bagus, bisnis kopi yang akan kamu jalankan pasti akan sukses, saya jamin. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini, ya semoga bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman semua. Ya, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, ya jangan lupa untuk mensupport channel kami dengan memberikan like dan subscribe. Support dari teman-teman semua sangat berharga buat kami untuk terus memberikan konten-konten baru yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.